Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Menggeliatnya industri kreatif digital di Indonesia ditandai dengan banyaknya bermunculan usaha rintisan berbasis teknologi atau startup. Perkembangan teknologi dan inovasi tersebut juga memberikan solusi kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Salah satu bisnis startup yang akhir-akhir ini menarik perhatian saya pemirsa ini adalah Kasih Solusi. Dan saya yakin juga menarik perhatian pemirsa semua ya, Kasih Solusi ya. Yaitu sebuah marketplace yang mempertemukan antara para pelaku UMKM dengan kreatif freelancer. Dan hari ini di layanan Jakarta On TV kita sudah terhubung secara virtual bersama dengan CEO dan founder Kasih Solusi, Deriansa Azhari. Assalamualaikum Bang Dery, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Gimana Di? Sehat Di? Alhamdulillah, saya sehat juga Bang Dery. Bang Dery sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini Bang Dery? Ya, jadi gini, memang seharian tuh biasanya kita syuting podcast ya, karena memang tiap hari posting, narasumber, dan lain sebagainya. Artinya kalau kita pengen fokus membantu atau memberikan solusi kepada UMKM gitu ya, di Indonesia lebih tepatnya, kita harus betul-betul hadir setiap hari di hadapan mereka. Sesuai dengan namanya, podcast Kasih Solusi. Jadi insya Allah bisa kasih solusi kepada para UMKM, konten kreator, freelancer gitu kan, agar bisa membangun bisnisnya, agar bisa membangun brandnya. Nah, tentunya dengan narasumber yang memang hadir di sini untuk memberikan solusi kepada ya teman-teman semua yang lagi nonton lah. Wah, setuju sekali nih Bang Dery. Memang narasumber di podcast Kasih Solusi ini keren-keren banget nih. Salah satunya saya nih Bang Dery ya. Nih kemarin kan saya sudah sempat hadir nih di podcast Kasih Solusi. Nah sekarang giliran Bang Dery untuk hadir di layanan Jakarta On TV. Sesuai dengan janji Bang Dery waktu itu. Boleh ya Bang Dery ya? Oke, siap Di. Bang Dery, kita akan berbicara bersama dengan warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV, terkait dengan usaha dan juga bisnis startup yang Bang Dery sedang lakukan nih, termasuk podcast Kasih Solusi. Namun sebelum itu, kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa layanan Jakarta On TV, bersama saya Deriansyah, founder and CEO Kasih Solusi. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Bang Dery, apa yang membedakan podcast Kasih Solusi dengan podcast-podcast lainnya yang saat ini sudah mulai banyak bermunculan di YouTube? Dan sebenarnya secara singkat, hal apa yang ingin ditawarkan oleh Bang Dery melalui podcast Kasih Solusi kepada pemirsanya? Ya, jadi gini Di, podcast Kasih Solusi ini kan memang yang membedakan dengan podcast yang lainnya adalah positioningnya. Jadi kalau kita ngomongin brand positioning adalah kita harus tepat fokusnya kemana gitu. Di luar sana memang banyak podcast kan. Nah, cuma yang membedakan kita adalah podcast yang memang membantu para UMKM agar bisa membangun brand. Artinya, yang kita bahas ini bukan lagi seputar yang lagi fenomenal, viral. Itu iya, kalau itu menyangkut dengan positioning kita. Misalnya pebisnis, pengusaha gitu ya, atau mungkin content creator, freelancer, atau apapun itu. Atau mungkin bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang memang fokus pada pegawainya gimana jenjang karirnya dan lain sebagainya. Artinya ujung-ujungnya tuh muaranya ke usaha atau perusahaan. Contoh, itu kalau menjadi 3. Perusahaan itu pasti ada pengusahanya. Yang kedua, perusahaan itu bisa jadi dia butuh yang namanya freelancer atau outsourcing. Oke? Nah, yang ketiga, perusahaan itu juga mempedulikan pegawai dan lain-lainnya. Nah, semua itu kita bahas di sini. Gitu, makanya ada narasumber-narasumber yang memang hadir di sini. Misalnya dia adalah pelaku usaha. Artinya saya benar-benar gali dia tuh gimana caranya bangun bisnisnya dari nol, kisah-kisah dukanya seperti apa, sukanya seperti apa. Kalau memang lagi ngundang freelancer atau content creator yang ujung-ujungnya juga bisa mensupport adanya perusahaan, mungkin dia graphic designer, logo designer, video editor, dan lain-lainnya. Nah, kita ngundang juga para pakar-pakar yang memang paham di bidang people atau human atau mungkin ya HRD ya. Ya banyak ya, atau mungkin salah satunya adalah Coach Rene. Kita bahas di situ mengenai gimana caranya pegawai itu bisa bermanfaat buat perusahaannya, dari mulai cara ngatur gaji, bikin CV, atau apapun itulah. Nah, itu kita bahas semuanya. Yang ujung-ujungnya muaranya tadi saya bilang, yaitu perusahaan gimana caranya berjalan.
terutama mungkin UMKM. Kenapa? Karena UMKM ini ketika bangkit itu bisa membantu program-program pemerintah atau mungkin ya negara itu sendiri gitu ya, terutama Indonesia. Luar biasa Bang Dery. Bang Dery, selain dari podcast Kasih Solusi, Bang Dery bersama dengan teman-temannya juga mengembangkan usaha rintisan berbasis teknologi atau startup, yakni Marketplace Kasih Solusi. Ini katanya sangat memudahkan para pelaku UMKM, khusus bagi mereka yang ingin baru memulai usahanya. Nah, mungkin di kesempatan yang berbahagia ini kiranya Bang Dery bisa menyampaikan kepada pemirsa lainnya Jakarta One TV, seperti apa proses bisnis dari aplikasi tersebut, Bang Dery? Ya, jadi kan tadi kan seperti yang saya bilang adalah podcast Kasih Solusi ini bisa membantu atau memberikan solusi kepada UMKM. Ya kan? Dari mulai UMKM itu pasti dari pengusahanya itu sendiri, atau mungkin dari ada pegawainya, karena ada pegawai, usaha jalan. Ya kan? Ada perusahaan, pegawai jadi kerja. Nah, itu saling kolaborasi. Plus, nggak cuma pegawai doang di sini, tapi yang namanya UMKM ini misalnya mulai usaha dari nol itu kan biasanya kan kita nggak ngomongin pegawai dulu di awal-awal tuh. Karena apa? Karena belum tentu penghasilannya tinggi, tapi kita harus dipaksa gaji-gaji pegawai. Capek, ribet, mungkin pendapatannya lebih sedikit dibanding pengeluarannya kalau udah buru-buru nge-hire pegawai. Nah, dari situlah sesuai dengan namanya, kasih solusi. Nah, solusinya apa? Ini solusi untuk membantu para pengusaha-pengusaha atau UMKM, nggak perlu lagi pusing gaji pegawai tiap bulannya. Ya kan? Mungkin ngurusin sosmed, atau segala macam ribet. Pengusaha itu ya, kuncinya itu fokusin aja produksian sama keuangan. Nah, biarin yang ranahnya dia nggak paham, serahin sama ahlinya. Makanya campaign kita tuh hashtagnya serahin sama ahlinya. Yaitu apa? Di sosial media misalnya. Kalau memang pengusaha itu dia harus bagi waktunya kan padat banget, ribet banget, belum lagi ngurusin keluarga, ngajak anak jalan-jalan, pusing. Kasih solusi hadir, hal-hal yang memang bukan ranahnya pengusaha, serahin sama ahlinya. Yaitu kami adalah aplikasi marketplace khusus freelancer atau jasa. Biasanya kalau untuk di luar sana kan ada penjual, ada pembeli. Ketemu tuh. Oke, atau mungkin transportasi online, ada penumpang, ada pengemudi. Kami di sini membedakan dengan yang lainnya adalah aplikasi marketplace khusus jasa. Jadi ada pengusaha atau UMKM itu sendiri, sama ada pelaku jasa. Nah, di situ tuh banyak banget teman-teman. Misalnya contoh nih ya, kita lihat ya. Nih, misalnya saya buka di aplikasi Kasih Solusi. Oke, nih, misalnya yang warna biru ini, oke. Set. Nah, masuk ke Kasih Solusi teman-teman. Di sini tuh ada kurang lebih 7.000-an freelancer. Ya, se-Indonesia, bebas, bahkan ada di luar negeri juga ya. Nah, di sini ada namanya tuh ada kasih logo, kasih foto, kasih desain, kasih video. Contoh, misalnya UMKM pengen mulai usaha dari nol itu kan berarti kan harus pikirkan yang namanya logo. Belum ngomongin desain nih, meskipun ada juga di sini ya. Logonya kita masuk ke dalam sini, terus UMKM tuh bisa lihat. Nah, di sini ada pilihan banyak banget logo maker atau mungkin logo designer ya. Tuh ribuan juga bisa pilih. Contoh misalnya di sini saya pilihnya random aja nih ya. Ini, tek, masuk ke dalam sini. Tinggal pilih aja, oke, ini logonya pengennya apa, tinggal di brief aja. Oke, gue tuh misalnya makanan, atau mungkin minuman, atau mungkin clothing, dan lain sebagainya. Tinggal dimasukin keranjang kalau sekiranya butuh buat ntar check out-nya, atau mungkin langsung transaksi, pesan sekarang, bisa juga. Tinggal di briefnya seperti apa. Ini fotonya kita pengennya kayak gini loh usahanya, nah, dan lain sebagainya. Harapannya, ke depannya buat teman-teman pelaku UMKM gitu, nggak perlu lagi dia ribet harus nge-hire gaji pegawai tiap bulannya. Nah, sesuai dengan namanya solusi, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat teman-teman UMKM, dengan bisa nggak ada alasan untuk mulai usaha kalau berpikir bahwa, aduh gue nggak bisa ngedesain, aduh gue nggak bisa bikin logo, aduh gue nggak bisa bikin, atau mungkin ngedit video, atau nggak bisa bikin flyer, atau poster, atau desain feed Instagram yang oke, semuanya ada di sini. Solusinya serahin sama ahlinya aja di aplikasi Kasih Solusi. Amin. Lalu seperti apa tantangan yang dihadapi ketika mengembangkan usaha ekonomi kreatif dan menjalankan bisnis startup? Dan bagaimana pula cara yang dilakukan oleh Bang Dery untuk menaklukkan berbagai tantangan tersebut? Jadi gini ya, memang kalau untuk usaha itu kan berdarah-darah dari nol, iya. Ya kan ada kalanya kendala dan lain sebagainya gitu kan. Nah, cuma memang di sini sih kami ini perusahaan yang memang fokusnya paling banyak sebetulnya di ranah IT. Kami akuin di sini, karena memang ini adalah ya aplikasi apa segala macam. Kalau untuk ngomongin media sih, insya Allah memang saya juga background orang media gitu ya, aman ini, insya Allah meskipun ada kendalanya. Cuma memang paling banyak di aplikasi tersebut. Nah, kendalanya menarik ya. Yang namanya aplikasi nggak lepas dari respon time. Biasanya tuh kadang lemot. Nah, itu tuh nggak suka banget. Jujur, banyak kendala-kendala yang kami temukan pada saat kami melakukan FGD atau Focus Group Discussion. Yaitu mungkin polling lah ya, sebelum kita usaha pasti kan kita polling dulu. Nah, rata-rata itu respon time. Lemot, itu biasanya tuh kendala tuh. Nggak suka tuh customer begitu masuk, lama nih. Bukan lagi ngomongin sinyalnya dia aman, tapi biasanya respon time dari
si aplikasi itu sendiri. Yang kedua, user interface, UI, yang mungkin kita sering dengar atau UI, UX gitu ya. Nah, itu tampilannya itu memang disesuaikan. Ketika si konsumen nggak nyaman, nah itu bermasalah. Makanya harus kuat juga. Tips juga nih buat teman-teman pelaku usahanya memang difokusin di bidang IT atau aplikasi, itu coba cari graphic designer yang oke. Gitu. Karena memang tolak ukurnya dia tuh harus paham betul gimana cara kinerjanya, desainnya oke, sehingga di mata tuh kadang nggak ganggu apa segala macam. Belum lagi habis UI yang oke, begitu dia ngeklik satu fitur, itu akan masuk ke dalam experience dia tuh oke apa enggak. Yaitu masuk ke di UX tuh. Begitu misalnya gini, contoh. Ada dua aplikasi marketplace, toko oranye sama toko hijau. Itu giliran kita ngeklik tombol keranjang, itu beda-beda tuh experience-nya. Ada yang teng, mental ke atas, ada juga yang cuma pop-up, teng. Nah, itu pun diukur. Kami punya kendala. Jangan-jangan begitu lempar ke atas dia nggak suka. Atau jangan-jangan mungkin ngedip doang menandakan ini sudah masuk ke dalam keranjangnya, nggak suka juga. Nah, itu kendala-kendala kami tuh kadang udah 3 bulan lah. Waktu itu ya awal-awal 3-6 bulan lah. Itu macam-macam muter-muter di situ. Nah, yang mana nih? Apa yang mental ke atas? Atau mungkin cuma ngedip doang? Nah, cuma jangan sampai juga yang terlalu muluk-muluk. Begitu dimasukin keranjang, teng! Nggak gitu juga, gitu. Maksudnya agak ribet. Aldi juga akan capek ntar masuknya di gitu kan. Mungkin niatnya pengen bagus, tapi Anda cobain aja di nggak suka juga kan. Nah, gitu. Macam-macam lah. Belum lagi ngomongin mengenai server. Itu juga kita pernah down ketika diharapkannya mungkin belum lama atau belum banyak kali ya yang akses ke di dalamnya gitu kan, berlama-lama atau mungkin orang yang masuk dalamnya, tapi ternyata itu kami salah gitu. Jadi bukan berarti ngukurnya coba kita tes dulu 1.000 orang masuk deh, enggak, kalau bisa jangka panjang. Itu pernah juga kami ngalamin ngehang. Nah, makanya banyak sih kendala-kendala yang akhirnya menjadi pelajaran buat kita sih sebetulnya. Nah, itu sih mudah-mudahan. Nah, caranya gimana solusinya? Ya udah, kita hire memang orang yang kompeten di bidangnya. Kita hire orang IT, kita ambil vendor ini, vendor itu, kita rapikan barisan. Ya namanya juga kasih solusi, kita juga pun harus kasih solusi juga ke dalam internal. Ya kan, benar-benar harus pilih tim yang oke juga, yang kuat di bidangnya, jangan asal-asalan. Itu sih, mudah-mudahan membantu juga buat para teman-teman, jadi bisa mengakses lebih dalam, sehingga usaha-usahanya juga berjalan dengan lancar. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan founder dan CEO Kasih Solusi, Deriansah Azhari. Bang Dery, jika kita berbicara mengenai podcast Kasih Solusi, ini kan penontonnya sudah banyak sekali nih Bang Dery ini. Termasuk saya ini juga salah satu penonton setianya nih Bang Dery. Pemirsa juga ya. Dan ini selain penonton yang banyak, Bang Dery juga telah menghadirkan berbagai kisah-kisah inspiratif dari para narasumber-narasumber yang keren Bang Dery. Nah, kiranya di kesempatan berbahagia ini, Bang Dery bisa berbagi kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV, cerita menarik apa yang Bang Dery sampai saat ini tuh tidak bisa melupakan dari kisah-kisah inspiratif di podcast Kasih Solusi tersebut. Oke, ini menarik nih. Kalau kita ngomongin podcast Kasih Solusi kan, yang ujung-ujungnya kan kita monetize-nya atau mungkin mengarah kepada revenue di perusahaan itu adalah dari aplikasi kan. Nah, jadi orang nonton Kasih Solusi, ujung-ujungnya kita giring untuk download aplikasi dan dia bisa akses di situ. Nah, menariknya sebelum itu, step sebelumnya adalah kita banyak ketemu pelaku-pelaku UMKM itu yang, waduh, ceritanya luar biasa teman-teman. Kita ngomong dari yang paling menjadikan dulu ya, maksudnya ada yang betul-betul mereka tuh gonta-ganti usaha, jatuh bangun, macam-macam. Ada, gitu kan. Sampai akhirnya ujung-ujungnya dia bisa memberikan solusi kepada kita bahwa modalnya itu minus, tapi ternyata pendapatannya miliaran per bulan. Ada. Ada juga ayam bakar Mas Mono, ada yang tahu nggak ya? Ada, pernah kita undang juga tuh Mas Mono tuh. Jadi gimana caranya beliau itu bisa membangun ayam bakar Mas Mono dari tahun 2001 kalau nggak salah, sampai kini. Total dia pernah tembus tuh 65 cabang. Ada juga macam-macam pelaku-pelaku usaha. Banyak sih brand-brand yang Maici pernah kita undang. Keripik Maici tuh. Terus Brodo, ada yang tahu Brodo nggak? Brodo tahu ya dia. Nah, itu Brodo juga pernah kita undang. Cerita-ceritanya luar biasa. Yang tadinya dia di kampusnya di Bandung tuh nawar-nawarin kayak macam ya mungkin harapannya mungkin tadinya besar tapi dia merintis gitu. Kalau nggak salah di Bandung, tapi maaf kalau memang cara salah ya.
Atau mungkin yang lain-lainnya, macam-macam rupa pelaku-pelakunya. Nah, jadi cerita-cerita di sini menggambarkan bahwa banyak kisah-kisah inspiratif yang memang bisa dipetik sama penonton kita yang juga pelaku UMKM gitu ya. Agar apa? Agar tujuannya banyak yang memulai gerasak gerusuk, tapi fatal di situ ujung-ujungnya. Nah, makanya dengan hadir kasih solusi, begini loh caranya mereka membangun usaha. Jangan sampai teman-teman yang ingin membangun usaha tuh sama kayak yang dia rasakan. Nah, itu cerita-cerita seperti itu tuh kadang membangkitkan kita nih secara trik, skill, toolset maupun skill set gitu, tahu melangkahnya mau ke arah mana. Nah, nggak pengen lah teman-teman UMKM juga merasakan hal yang sama seperti yang udah-udah yang kita undang di sini. Begitu sih. Setuju Bang Dery, episode Ayam Bakar Mas Mono ini salah satu episode favorit saya juga di Bang Dery nih. Saya sudah nonton sampai 2 kali nih. Karena saya salah satu penggemar dari Ayam Bakar Mas Mono. Legend banget nih ayam bakarnya Bang Dery. Bang Dery, lalu seperti apa pandangan Bang Dery terkait dengan literasi digital para pelaku UMKM kita saat ini? Oke, ini menarik nih dia pentingnya. Kenapa? Karena ada 2 pembahasan yang pengen gue bahas di sini. Yang pertama adalah lihat ya, Pak Jokowi udah declare. Ini ada datanya, silakan dicek di Berita 1, kemarin gue ngecek, bahwa perdagangan atau transaksi digital tuh ratusan triliun, guys. Artinya kalau kita nggak mulai, kalau kita nggak ambil kue ini, ya lu mau sampai kapan? Itu tuh, catat tuh ya. Jadi Pak Jokowi luar biasa, pemerintah kita udah membocorkan bahwa ini loh data-datanya, transaksinya sampai ratusan, pembelian ads, pembelian transaksi digital, dan lain sebagainya tuh, kontribusi buat negara tuh sampai kurang lebih, waktu itu gue lihat, 330,7 sekian triliun, guys, di tahun itu. Kenaikannya beliau juga sampaikan, prediksi sampai tahun 2025, itu 1.200-an triliun, guys. Transaksi digital doang. Tuh, artinya kalau lo berpikir bahwa, gue ntar-ntar aja kali ya, gue masih konvensional. Lah, kesusul, jangan sampai nyesel. Ya, mulai aja dulu, daripada ntar tiba-tiba, lah, kok gue nggak mulai dari dulu? Nah, itu kan bahaya. Yang pertama. Yang kedua adalah, gini guys, hadirnya channel Kasih Solusi ini, itu insya Allah bisa membantu dan bikin teman-teman melek. Kita lihat dari data dan juga lihat dari pergerakan atau perilaku brand-brand deh. Ya, yang dulunya juga mereka UMKM atau dari nol. Kita lihat ya. Contoh bukti brand yang memang bertahan sampai sekarang karena pentingnya ilmu, guys. Nggak percaya? Kita buktiin. Di zaman dulu, ada brand yang namanya Kopiko. Di tahun 89, guru saya Pak Subiakto gitu ya, itu bangun brand tersebut. Oke? Ingat ya, clue-nya tuh ya, 1989, pas saya lahir tuh gue lahir tahun 89. Brand Kopiko itu udah berpikir strategi yang dikeluarkan untuk 2022. Nggak percaya? Nih kita bedah. Kopiko itu bikin satu narasi, bikin strategi itu, oke, udah menyasar pada strategi yang sekarang yang dimana menyasarnya bukan pada produk, tapi pada perilaku. Contoh, bunyinya apa? Gantinya ngopi, bukan gantinya kopi. Di era tahun 2022, menyasar strategi marketingnya nggak lagi ngomongin produk. Produk gua enak, produk gua terbaik, produk gua empuk, produk gua gurih. Karena yang namanya produk enak itu memang udah syarat sah wajib ya produk itu. Zaman sekarang masih kayak gitu, banyak UMKM yang gue liatin tuh sayang banget ya. Bukan maksud, tanpa mengurangi rasa hormat lah. Bukan maksud untuk menjelek-jelekan, enggak. Tapi banyak strategi yang dipakai, ternyata udah nggak works lagi. Masih ngomongin produk. Harusnya gimana? Kalau zaman dulu mungkin bukan gantinya kopi, tapi gantinya ngopi. Gantinya kopi ngomongin produk, gantinya ngopi ngomongin kebiasaan dan perilaku. Jadi udah nggak lagi menyasar pada produk, strategi marketingnya, tapi menyasar pada customer behavior. Tuh kuncinya. Bukan gantinya kopi, tapi gantinya ngopi. Harusnya di tahun sekarang UMKM lahir, bukan lagi ngomongin produk. Produk gua enak, produk gua gurih, gua asli dari ikan ini, apa segala macam. Udah nggak kena, guys. Lu pikirkannya lagi adalah gimana berperilaku. Contoh yang berikutnya lagi. Oreo. Ini menarik lagi nih. Di zaman dulu, kompetitornya Oreo itu fokus pada produk. Makanya gampang banget diakuisisi marketnya sama Oreo. Saya nggak ada di endorse apa-apa ya dia buat Oreo apa segala macam, nggak. Tapi kita lihat bukti konkretnya aja. Di zaman dulu mungkin saingannya nggak usah disebut lah. Itu coklatnya melted, coklatnya terbaik, coklatnya enak, wah apa segala macam. Oreo hadir apa? Diputar, dijilat, dicelupin. Jadi udah nggak lagi ngomongin produk, tapi gimana caranya membuat perilaku baru, habit baru. Dari situlah orang jadi sisi penasaran. Kalau masih ngomongin produk, pasti kebanding-banding. Udah yang ini aja deh, beda 2.000. Kenapa? Karena coklatnya tuh lebih dikit, nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah ngomongin perilaku, susah dikalahin ya.
yang ini aja deh, BD 2000. Nggak, yang ini aja lah, belum tentu yang ini tuh bisa diputar dicelupin. Tuh. Ada lagi brand Aqua, ya kan? Hadir di tengah-tengah masyarakat. Dulu iya ngomongin air dari mata pegunungan. Sekarang ngomonginnya fokus. Kan nggak nyambung ya kalau dipikir-pikir ya. Jualan air, ngomonginnya fokus. Aneh. Bukti keberhasilannya apa? Sampai orang-orang berpikir dan juga bahan candaannya apa? Ih, lu nggak fokus lu ya. Kurang Aqua lu ya. Tuh. Men, brand-brand yang zaman dulu sampai zaman sekarang itu bedanya tuh di situ. Zaman dulu itu pintar membuktikan bahwa jangka panjang. Nah, ayolah, come on men, buat UMKM, yuk melek yuk. Dengan hadirnya Kasih Solusi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga memberikan solusi kepada teman-teman semua, yaitu yuk kita ada pendampingan nih bersama guru-guru saya gitu kan, Pak Bi, Pak Subiakto gitu kan, Pak Budi Isman, Coach Rene Soehardono, Pak Sudirman Said, ex-menteri SDM gitu kan, dan lain sebagainya, guru-guru yang hadir di sini tuh benar-benar luar biasa gitu ya. Artinya kita bergandengan tangan lah, ikutan workshop-workshop yang memang kami lagi adakan. Silakan teman-teman, cek aja video-video di Kasih Solusi, banyak banget mentor-mentor yang bekerja sama dengan Kasih Solusi yang tadi saya sebutkan gitu kan, dan lain sebagainya, yang memberi penyuluhan, memberi pendampingan UMKM, yang mana ubah strateginya, gimana mau maju kalau ternyata mungkin kita berjalan tanpa ilmu selama ini. Begitu kurang lebih nih. Baik, Bang Dery, sebagai seorang pelaku usaha ekonomi kreatif yang sukses, tips apa yang bisa Bang Dery bagikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV, khususnya mereka yang ingin menguatkan branding produk UMKM-nya agar dapat memenangkan pasar? Hal apa saja yang harus mereka lakukan, Bang Dery? Udah berjalan tapi apa yang harus diubah? Tapi mungkin dia mandek di pinggir jalan atau mungkin di tengah jalan apa segala macam gitu ya. Jadi gini, memang banyak pola ya dilakukan, tapi salah satunya tuh kalau guru saya bilang, Pak Abi itu mereka tuh berjualan tanpa branding. Jadi marketing selling. Taunya yang penting besok bisa makan. Nah, sementara kalau adanya branding itu bikin sustain. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, banyak sebenarnya elemen-elemen yang memang harus menunjang para UMKM gitu kan, biar nggak fatal di tengah jalan. Kalau dijelasin mungkin panjang banget jadi. Tapi intinya adalah lalu harus percaya atau mungkin harus kuat dulu brand positioning. Yang pertama tuh. Jadi itu yang membedakan dengan yang lainnya. Contoh misalnya brand positioning fungsinya apa sih? Gimana caranya brand lu tuh agar mudah dikenal? Keluar dari kategori. Contoh, misalnya brandnya handphone. Ini tuh semua tuh kategori. Handphone kategori, laptop kategori. Nah, kalau lu cuma gaungnya dijual ayam goreng. Nggak bisa. Karena semua juga jualan ayam goreng. Nah, positioning itu sekerucut itu. Nah, misalnya contoh lagi, perumahan syariah. Nggak bisa juga perumahan syariah. Nggak bisa. Tapi harus kerucut. Contoh, kami membantu teman-teman agar cepat punya rumah dengan properti syariah tanpa riba khusus perumahan tipe 36. Nah, itu namanya positioning. Sekerucut itu teman-teman. Dan masih banyak lagi ya, belajar headline, belajar copywriting, belajar ilmu-ilmu yang lainnya juga, brand identity, belajar gimana kaidah logo, gimana kaidah warna pemilihan, font, atau mungkin brand voice. Jika brand lo itu berbicara, brand lo tuh jadi siapa? Pernah tahu nggak Job Street? Kan cara sebuah brand berkomunikasi dengan customer itu nggak melulu ownernya, tapi lewat customer service yang betul-betul dikemas. Apa itu? Lina Job Street, misalnya. Nah, itu bagian ilmu dari brand voice, Dudi. Jadi, kalau brand lo tuh mau ngomong, itu jadi siapa? Itu juga bukan lagi customer service at blablabla.co.id. Bukan, tapi lina@jobstreet.co.id misal. Nah, itu banyak elemen-elemen yang harus dikuatin dengan UMKM, ya macam-macam lah. Mungkin kalau pengen tahu ikutan workshopnya aja udah di. Kita kembali setelah yang satu ini. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online, sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib,
Pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan founder dan CEO Kasih Solusi, Deriansah Azhari. Bang Dery, kita lanjut lagi nih Bang. Namun di segmen ini saya ingin bertanya mengenai hal yang lain lagi nih Bang Dery, yakni terkait dengan potret penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non-perizinan di Jakarta. Bagaimana Bang Dery melihat kemudahan yang telah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini? Ini nih pertanyaan yang harus banget diangkat ini. Kenapa? Karena banyak muncul stigma-stigma yang negatif di sini. Kenapa? Gini, UMKM itu berpikir bahwa yang penting besok gue bisa makan. Itu dulu tuh. Salah. Ya kan? Yang penting besok dagangannya laku. Yang penting besok tuh bisa diputar lagi. Bukan begitu. Mana yang tahu tiba-tiba usaha kita atas izin Allah ya das, kenceng, ngebut. Nah, artinya dari awal tuh harus dipersiapkan elemen-elemen yang menunjang untuk kebutuhan di perusahaan tersebut. Contoh nih, misalnya nggak cuma strategi marketingnya doang, tapi yang namanya legalitas juga penting, bro. Ini serius nih buat teman-teman UMKM nih ya. Jadi legalitasnya tuh nggak cuma sekedar haki, daftar merek, apa segala macam gitu kan. Tapi harus penting juga yang namanya perizinan. Nah, stigma yang beredar itu adalah buat pengusaha, entar-entar aja deh izin deh. Kenapa? Biasanya kalau gue tanya, takutnya berbayar. Satu. Atau yang kedua, kalau ngurus sendiri ribet. Nah, tuh. Dua tuh. Atau yang ketiga, aduh, isinya calo semua misalnya. Nah, yang kayak gini-gini berita ini hati-hati teman-teman. Ada juga mungkin fitnah atau mungkin oknum. Dulu begitu. Nah, sekarang atau akhirnya gue jadi tahu nih. Dengan adanya teman-teman di bawah pengawasan Pemprov DKI Jakarta, yaitu DPM PTSP, itu membantu kita banget. Jadi buat pengusaha, tinggal duduk manis saja. Datang, set, semuanya diurusin. Nah, itu nama programnya adalah AJIB. AJIB. Antar jemput, izin bermotor. Enak kan? Mantap ya. Pokoknya gue ngucapin nih, salam nih buat teman-teman di sana, gitu kan, DPM PTSP dan juga Pemprov DKI Jakarta. Gara-gara teman-teman DPM PTSP, kita semua jadinya gampang dan mau ngapain aja, izin jadi lebih mudah. Dan jadi tahu ya, akhirnya urus izin sendiri itu mudah dan gratis lagi. Nggak ada tuh bayar-bayar. Aman. Terima kasih Bang Dery. Tuh kan pemirsa, urus izin di Jakarta, diajipin aja. Bang Dery, rencana ke depan apa yang akan dilakukan khususnya terkait dengan konsistensi untuk terus membantu UMKM agar naik kelas dan melek pemasaran digital? Silakan. Nah ini nih penting banget nih, sebenarnya kita harus bergandengan tangan ya, gotong royong gitu kan, kasih solusi betul-betul insya Allah apa yang bisa kita bantu buat teman-teman di Pemprov DKI, terutama DPM PTSP gitu kan. Artinya cocok banget yang namanya UMKM, mungkin kita kolaborasi aja di, yang namanya UMKM itu kan segala lini, oke? Nah gue nih ngurusin mengenai ngajarin atau konseling ya teman-teman itu ngebimbing untuk branding, marketing, sellingnya gimana gitu kan. Copywritingnya bersama guru-guru gue juga gitu kan, yang tadi guru gue sebutin gitu kan, Pak Abi, Coach Rene, Pak Budisman, dan lain sebagainya. Nah, Aldi sama teman-teman dari DPM PTSP, yuk ngurusin mengenai perizinannya, kan gratis tuh, ya nggak? Ya kan, AJIB programnya, ya kan, antar jemput izin bermotor. Nah, artinya teman-teman, mudah-mudahan di sini kita punya program yang betul-betul bisa membantu para UMKM. Amin ya, doain dia. Mudah-mudahan gitu kan, kami ini dari pelaku UMKM gitu kan, bisa mensupport teman-teman yang ada di sana. Nah, teman-teman DPM PTSP juga sama tuh, dengan di bidangnya itu ngurus perizinan, permodalan, ya kan, sampai ke makam juga bisa diizinin tuh, luar biasa tuh ya. Semuanya beres, gratis tentunya. Nah, mudah-mudahan di sini kita bisa melahirkan UMKM-UMKM baru gitu, yang bisa membangun negeri ini. Sayang banget, produknya bagus-bagus banget gitu kan. Artinya kalau nggak cuma produk, teman-teman harus pikirkan juga mengenai izinnya, strategi marketingnya, dan lain sebagainya. Yuk, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Tonton terus Kasih Solusi. Insya Allah banyak ilmu-ilmu juga yang bertebaran di sini. Ambil manfaatnya teman-teman semua. Semoga kita semua diberkahi sama Allah Jalla wa'ala ya. Amin ya Allah. Baik, Bang Dery, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Bang Dery sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV, khususnya bagi mereka yang baru memulai usaha ekonomi kreatif di era digital? Silakan, Bang Dery.
Udah, yuk. Pokoknya buat teman-teman semua, nggak usah khawatir ya. Gue juga dulu mulai podcast juga sebenarnya nggak yang udah kayak gini nih ruangan teman-teman. Ya, ada lampunya, ada kameranya, lihat kayak gini-gini nih, apa segala macam gitu kan. Nggak. Dulunya kita sama berangkatnya dari pakai handphone, yang ada di depan mata, yuk lakuin. Banyak sebenarnya UMKM tuh oke lah, dia produknya udah enak. Oke lah tahu strateginya. Tapi biasanya kendala dengan peralatannya. Oh, harusnya mahal ya. Enggak, teman-teman. Yuk, mulai aja dulu. Daripada lo belum mulai, lo terus berpikir, kenapa gue nggak mulai dari dulu? Ah, itu pentingnya teman-teman. Ya, ingat ya, bismillah, kita bareng-bareng. Insya Allah di depan mata, hadapin aja, nggak usah mikir panjang lebar, ada handphone, gerak. Ada skill, internet, semuanya gerak. Insya Allah itu pokoknya semuanya udah diatur, semuanya aman, nggak usah pikir-pikir yang macam-macam lah. Ya kan, oh ntar gue begini, nggak usah. Udah, pokoknya bismillah, insya Allah bisa. Setuju Bang Dery, yang terpenting adalah kumpulkan niat dan lakukan tindakan untuk segera memulai. Luar biasa. Bang Dery, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya. Siap, Aldi. Sama-sama. Kalau gitu mungkin gue pengen pantun kali ya. Kalau ngomongin Pemprov DKI kan berarti kan identik dengan DKI, Jakarta, pantun tuh Betawi. Ah, cakep banget ya. Kalau gitu bismillah ya, mudah-mudahan masuk pantunnya ya. Gitu, kalau nggak masuk tolong dibantu dia gitu ya. Ini kayak gini lagi mikir nih sebetulnya nih. Oke, dapet yuk. Jalan-jalan ke rumahnya Bu Tata. Habis itu kita main dan makan nasi. Jangan lupa nonton layanan Jakarta dan juga podcast Kasih Solusi. Iya. Wah, saya harus balas pantun dari Bang Dery nih. Boleh ya Bang Dery ya? Mantep. Rumah Bu Tata di Keramat Jati. Cakep. Tetangganya banyak yang jualan nasi. Cakep. Semoga kita tidak pernah berhenti untuk terus memberikan inspirasi. Nah, Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah.